Selamat datang di Novella Channel. Novella Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7061 sampai dengan bab 7062 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7061. Jangan bicara tentang masalah hilang atau tidak. Harvey York menghela nafas. Menilai dari apa yang terjadi tadi malam, Buryon Chen akan melawanku sampai akhir, dan dia tidak akan berhenti. Selanjutnya, dia mungkin memanipulasi gelombang demi gelombang orang untuk menyerang dan membunuhku. Kecuali aku ambil inisiatif untuk meninggalkan Jie Cheng, menyerahkan pintu masuk ke aula besar surga, bumi, dan manusia, dan kemudian menyerahkan identitas sebagai perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H. Jika tidak, hal-hal ini mungkin tidak akan bertahan selamanya. Michelle melihat Harvey York, dia berpikir sejenak dan berkata, lalu apa rencanamu? Jika kamu ingin pergi, aku bisa mengantarmu pergi. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuan saya datang ke Jie Cheng belum terpenuhi, mengapa harus pergi? Selain itu, Buryon Chen berpikiran sempit, yang berarti dia tidak cocok menjadi penguasa Jie Cheng. Jie Cheng sangat penting bagi negara H. Saya tidak terlalu tertarik dengan posisi penguasa Jie Cheng, tapi saya harap orang yang unggul setidaknya harus menjadi seseorang yang dapat melayani negara dan rakyat. Mendengar kata-kata Harvey York, warna aneh muncul di mata Michelle, lalu dia tersenyum dan berkata, jika kamu memilih cara itu, aku yakin Dingli mendukungmu. Namun, setelah kejadian ini, Buryon Chen pasti akan mengevaluasi kembali kekuatanmu. Lain kali dia bergerak, dia pasti tidak akan sopan, tetapi akan langsung mengirim bobot seorang ahli top. Atau, metode yang lebih menjijikkan akan digunakan. Harvey York berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata, target pertama penduduk pulau ini tadi malam seharusnya Ariana. Michelle mengangguk, lalu sedikit terkejut, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Ariana juga menghentikan sumpit di tangannya. Wajahnya agak jelek. Daripada membunuhmu dan aku, tetapi membunuh Ariana, itu berarti pihak lain tidak menggunakan cara kekerasan untuk menyelesaikanmu dan aku. Ini tentang menggunakan cara yang lebih canggih, misalnya, ketidakadilan kasus. Harvey York mengetuk sumpitnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Ariana, karena saya telah menyelidiki kematian Regario, begitu dia meninggal, kita dapat yakin bahwa pembunuhnya juga yang membunuh Regario Chen. Tapi begitu ada kejahatan serius kedua, maka bukti saya dapat dikonfirmasi. Bahkan, dengan nama yang benar, saya akan dikirim langsung ke penjara. Jadi, selain Ariana, mereka harus membunuh seseorang. Berbicara tentang ini, Harvey York menyipitkan matanya sedikit, dan mengeluarkan nama setelah waktu yang lama, Haina. Awalnya untuk memasang bukti yang cukup untuk dirinya, membunuh Alicia pasti menjadi pilihan terbaik. Tapi Alicia adalah saudara perempuan Buryon Chen sendiri, tidak peduli seberapa gilanya Buryon Chen, dia tidak akan membunuh saudara perempuannya sendiri hanya untuk bunuh diri. Jadi berdasarkan premis ini, pilihan terbaik adalah Hena. Lagi pula, tidak hanya kedua belah pihak memiliki konflik sekarang, tetapi identitas Haina tinggi atau rendah, jadi sebaiknya gunakan itu sebagai pengalihan. Tepat ketika Harvey York menyimpulkan semua ini, pada saat yang sama, di jalan di sekitar laut puluhan mil jauhnya dari rumah keluarga Zirei, Haina dengan panik menginjak pedal gas mobil, wajahnya penuh kengerian. Baru saja, sekretaris di sebelah Alicia muncul dan memintanya menulis surat untuk menuntut Harvey York dan Michelle. Namun, dalam proses menulis surat, Haina mengetahui bahwa orang-orang tersebut membawa pil tidur. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7062. Haina bukanlah orang bodoh, jadi saat dia melihat pil tidur, dia sudah mengerti segalanya. Apa yang diminta sekretaris Alicia untuk ditulisnya jelas bukan surat keluhan, tetapi catatan bunuh diri dalam arti sebenarnya. Dan catatan bunuh diri ini, bersama dengan kematiannya, cukup untuk menyeret Harvey York dan Michelle ke dalam pusaran air. Haina sangat menyadari hal ini karena dia melakukan hal serupa dan menggunakan orang lain sebagai pion. Tapi dia sama sekali tidak ingin menjadi bidak catur di tangan orang lain,
tapi tetap menggunakan hidupnya untuk memainkan permainan catur seperti itu. Jadi di tengah menulis surat, Haina menggunakan alasan pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tetapi dari jendela, dia melihat seseorang mulai meletakkan beberapa jejak dan menghapus beberapa jejak di luar. Dia pintar dan merasakan nafas kematian, jadi dia mengertakkan gigi dan melompat keluar jendela, dan bahkan langsung masuk ke mobilnya, pergi tanpa ragu-ragu. Dan sekretaris Alicia sudah bersiap untuk itu. Saat Haina melarikan diri, banyak mobil keluar dari kegelapan, meraung dengan roh jahat yang tak terkatakan. Kulit kepala Haina mati rasa, dia tahu betul bahwa di kota ini, jika orang-orang di aula bela diri Chen ingin membunuhnya, dia hampir tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Tapi dia tidak ingin mati seperti ini. Dia memiliki properti di luar negeri, Shanghai, dan Yanjing. Dia masih memiliki puluhan juta di bank Swiss. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli ke negara mana dia pergi, dia dapat dengan mudah menjalani paruh kedua hidupnya yang sangat makmur. Jadi dalam situasi ini, Haina yang belum menikmatinya, tidak mau mati seperti ini apapun yang terjadi. Dia mengemudikan mobil ke jalan raya, dan menelepon Alicia dengan harapan terakhir yang tersisa, tetapi sayangnya panggilan dari sisi lain adalah panggilan yang sedang berlangsung atau sinyal sibuk. Haina menjadi semakin putus asa. Dia masuk ke akun WeChat rahasia dan mulai mengirim pesan suara ke Alicia. Putri Alicia, cepat dan jawab teleponnya. Anda harus tahu bahwa saya telah setia kepada Anda selama 10 tahun terakhir, dan saya telah dengan setia menjalankan semua perintah Anda. Bagaimana mungkin Anda meninggalkan saya begitu saja? Putri Alicia, Anda telah mengambil setidaknya 70% hingga 80% dari pendapatan gedung Yuhai tahun ini. Apalagi yang tersisa selain mengatur naik turun. Tolong, jangan bunuh aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu ingin aku menjadi saksi, aku akan menjadi saksi, dan aku akan mencoreng Michelle sebanyak yang kamu mau. Tapi, kamu harus berikan padaku satu kehidupan. Jika kamu tidak memberiku hidup ini, aku akan memberitahumu semua tentang itu. Dulu, bagaimana kamu dan Tuan Muda Chen membius Ye Rigosing? Dulu, Anda demi Tuan Muda pertama Chen, bagaimana Anda memberitahu Gao Tianyuan untuk menyerang dan membunuh Tuan Kota? Petik 2. Juga, saya juga dapat mengumumkan kebenaran tentang kematian Regario Chen. Ini semua tentang Anda, Putri Alicia. Ketika kamu datang ke tempat saya untuk minum, kamu tidak sengaja mengatakannya ketika saya sedang mabuk. Saya mendengar semuanya dengan jelas, dan saya bahkan merekamnya dengan alat perekam. Kamu membuatku merasa lebih baik, aku masih anjingmu. Tapi jika kamu tidak membiarkanku bersenang-senang, aku akan mati bersamamu di pelukanku. Pada saat ini, Haina menjadi semakin gila, dan setiap kalimat suaranya terdengar histeris. Jelas bahwa tidak peduli apakah dia memohon belas kasihan atau mengancam, dia pada akhirnya berusaha menyelamatkan nyawanya sendiri. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.